Klasemen MotoGP 2024 usai GP Qatar, Francesco Bagnaia buat Jorge Martin cuma jadi raja semalam. Debut Marc Marquez di 4 besar usai diusik Acosta. Bagnaia membuat Jorge Martin, Pramac, kembali hanya menjadi raja semalam setelah sehari sebelumnya Martin finish pertama pada sprint race. Hal ini mengingatkan apa yang terjadi pada balapan MotoGP Indonesia 2023 di sirkuit Mandalika. Martin sempat menjadi pemimpin klasemen dalam 24 jam sebelum Bagnaia mengambil alih posisi lagi di puncak klasemen. Menyusul start yang sempat dibatalkan karena masalah pada Raul Fernandez, Trackhouse Racing, Martin memimpin balapan menjauh dari status pole position untuk kedua kalinya akhir pekan ini. Namun setelah awal yang cemerlang, Martin segera kehilangan posisi kedua saat Bagnaia memimpin. Marc Marquez yang debut dengan Gresini juga melakukan start bagus dari baris kedua saat ia melewati Jack Miller, Red Bull KTM, dan Enea Bastianini, Ducati, untuk posisi keempat. Lebih jauh ke belakang rookie musim ini, Pedro Acosta, Gas Tech 3, menjadi pembalap tercepat di sirkuit saat ia melakukan gerakan cepat terhadap Aleix Espargaro, Aprilia, dan Fabio Di Giannantonio, Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Saat Acosta berhasil melewati Bastianini untuk posisi ke-6 di akhir lap ketiga, Martin melakukan hal yang sama di beberapa tikungan kemudian pada Binder untuk posisi kedua. Ketika Marquez kesulitan untuk tetap berada di posisi 3 besar, Acosta mulai memburu juara dunia 8 kali itu. Dengan Bagnaia memperluas keunggulannya menjadi lebih dari setengah detik pada lap ke-8, Binder sudah cukup melihat saat dia menyerang Martin. Margin 1 detik akhirnya terpatahkan pada lap ke-9 saat Bagnaia kembali menambah kecepatan. Hal itu mendapat tanggapan dari Martin yang melewati Binder di tikungan 1. Peralihan posisi kedua terjadi 1 lap kemudian saat Binder menyalip Martin dalam pelarian untuk berbelok ke tikungan 1. Setelah beberapa lap bertahan, Acosta akhirnya sempat di posisi keempat dengan mengalahkan Marquez di tikungan pertama pada lap ke-12. Acosta kemudian mendekati Martin, namun cengkeraman ban belakang segera menjadi masalah. Kesalahan di lap ke-14 membuat Marquez kembali meraih posisi keempat. Kemerosotan Acosta berlanjut saat ia tertinggal di belakang Alex Marquez, Gresini, dan Bastianini dengan 7 lap tersisa. Dalam perebutan posisi ketiga, Marquez dengan cepat mendekati Martin, tetapi pembalap Pramac itu malah mengulur waktu dari Binder yang akhirnya meninggalkan pembalap Gresini itu. Seri balap selanjutnya, MotoGP Portugal 2024 akan berlangsung pada 22 hingga 24 Maret di sirkuit Algarve. Berikut klasemen sementara MotoGP 2024 seusai GP Qatar. Di sisi lain, start MotoGP Qatar sempat kacau gara-gara Raul Fernandez, ini yang terjadi. Balapan yang sedianya digelar sepanjang 22 lap, dikurangi menjadi 21 lap setelah bendera merah berkibar bahkan sebelum start. Kejadian bermula ketika motor Raul mengalami kendala teknis beberapa saat sebelum start, dia kemudian mengangkat tangan dan mencoba menangani motornya yang macet. Dia diminta kembali ke pit dan memulai balapan dari sana, karena motornya melewati garis start sebelum balapan dimulai. Namun kemudian dia ditempatkan di posisi start paling belakang setelah semua pembalap mengulang lap pemanasan. Raul awalnya mendapat posisi start ke-12, namun harus turun ke posisi terakhir. MotoGP Qatar, Marquez belum siap menang, tak bisa menyerang pakai Ducati. Setelah balapan sprint, Marquez menegaskan bahwa dia tidak berharap akan mampu menang dalam balapan utama pada hari Minggu. Tidak, kami belum siap memperebutkan podium. Ada 4 atau 5 orang yang lebih cepat dari kami, kata Marquez seperti dimuat Crash.net, berbicara setelah sprint. Hari ini kami finish di 5 besar dan, seperti yang saya katakan pada hari Kamis, saya mencari posisi 6 besar, dan mencoba bertarung, setiap akhir pekan. Lalu akan ada hari-hari yang lebih baik, dan ada hari-hari yang lebih buruk, sambungnya menengaskan.
Hal positifnya adalah jika kami berhasil menjalani paruh kedua balapan dengan baik, katanya tentang balapan sprint di Qatar. Marquez mengatakan bahwa dia masih belum merasa cukup nyaman untuk menyerang di awal dengan menggunakan Ducati. Bersama Honda, saya mampu menyerang dengan baik sejak start, namun dengan Ducati ini, saya masih belum mengetahui reaksi motornya dan saya tidak menyerang dengan baik. Banyak pembalap yang menyalip saya di 2-3 tikungan pertama. Mari kita lihat apakah besok kita dapat mengelola situasi tersebut dengan lebih baik dan menjadi lebih konstan, harapnya. Balapan utama MotoGP Qatar akan berlangsung pada Minggu, 10 Maret akhir pekan ini. Di sisi lain, Marini kaget tertinggal jauh dalam balapan. Pembalap baru Repsol Honda, Luca Marini menyelesaikan sprint race pertama MotoGP 2024 di urutan terakhir. Marini finish ke-21 dengan selisih waktu I25,553 detik dari pemenang sprint, Jorge Martin, Prima Pramac Racing. Marini mengatakan dia tak menyangka bisa tertinggal sejauh ini, namun ini masih balapan pertama dan proses adaptasi masih berjalan. Hari yang aneh untuk berbicara jujur karena saya tidak menyangka bisa sejauh ini, begitu pula tim, kata Marini dalam rilis resmi HRC. Sepanjang akhir pekan, dan saat tes, saya kurang lebih bersama para pembalap Honda, namun hari ini kami sudah sangat jauh, akui Marini. Pertama, kami perlu mengerti mengapa karena perasaannya tidak seperti sebelumnya. Saya sangat kuat dalam pengereman, tapi kami perlu banyak meningkatkan di area lain. Ini adalah balapan pertama yang kami lakukan jadi pasti masih ada lagi yang akan datang dan saya yakin kami akan mencapainya di sana, demikian Marini. Sementara itu rekan setimnya, Joan Mir meraih hasil lebih baik di urutan ke-15. Di fase terakhir balapan kami mampu melaju di posisi terendah 53 dan saya mengejar grup kedua, yang cukup bagus. Saya mampu menyalip dan menyelesaikan balapan dengan perasaan yang baik, seru Mir senang. Posisi kami memang bukan yang terbaik, namun ada sisi positif dari perasaan ini. Ada sesuatu di 5 lap pertama yang kemudian hilang yang perlu kami periksa, karena setelah itu saya bisa mengatur kecepatan saya. Saya pikir besok akan memberi kami kesempatan untuk menunjukkan apa yang sebenarnya bisa kami lakukan, berjuang mendekati 10 besar dan berada di sana, demikian harapan Mir.